Kalau ada suami istri, bapak ayah bunda duduk di serambi rumah, kemudian tiba-tiba ada anaknya lari-lari dan kemudian jatuh, ya, siapa yang mukanya bereaksi duluan? Ibunya, ya. Tapi kita lihat ya, ternyata otot wajah perempuan berespon secara emosional setelah 2,5 detik, ya. Jadi mukanya bereaksi dan perasaannya sedih, ya kan gitu ya. Bagaimana bapaknya? Gimana bapaknya, Bu? Hah? Biasa aja. Menurut penelitian, otot wajah laki-laki berespon secara emosional setelah 1/5 detik atau 0,2 detik. Perempuan 2,5 detik, laki-laki 0,2 detik. Berarti lebih cepat siapa? Laki-laki. Jadi kalau anaknya jatuh, bapaknya sedih duluan dibanding ibunya, Bu. Hanya itu tadi, pengaruh testosteron, mukanya rata. Jadi ibunya udah, ya tuh kan. Pas lihat suaminya, ih kok mukanya rata ya. Terus kita berpikir, ih nggak ada hatinya ya bapaknya nih ya. Anaknya udah jatuh, dia mukanya rata. Padahal dia sudah lebih duluan sedih 0,2 detik. Paham ya, Bu? Please pahami. Jadi tidak boleh lagi menuding nggak ada hatinya nih bapaknya ya. Ya, kenapa? Itu nanti kita rugi. Ya, paham ya, Bu? Makanya laki-laki telah melatih diri mereka sejak kecil untuk menyembunyikan emosi wajah, Bu. Jadi nggak ketahuan, 0,2 detik itu cepat sekali. Nggak ketahuan sedihnya, Bu. Perempuan kenapa ketahuan sedihnya? Hormon perempuan menyebabkan apa? Ekspresi perempuan berlanjut untuk mencerminkan emosi pada dirinya dan secara disadari membesar-besarkan ekspresi tersebut. Kita emang agak lebay, Bu. Apalagi kalau ada suami, ya gitu. Dia lanjut gitu ya. Kenapa? Pemikiran kita apa? Tanggung. Ya, itu memang perempuan. Sampai sini sepakat dulu ya, Bu. Berapa reaksi emosional laki-laki? 0,2. Kalau perempuan? Ya, insya Allah keluar dari Rumil bisa hafal ya, Bu. Tadi laki-laki berapa menit dia harus mukanya cool gitu? Kurang lebih 10 menit. Itu yang paling cepat ya. Ada yang suaminya 12 menit tuh, kayak suami saya. Ya, paham ya, Bu? Nah ini. Kemudian apa? Emosi. Ini otak manusia kan kita sudah belajar, ada kiri, ada kanan, ya. Perempuan kalau emosi itu semua otaknya kena. Lihat tuh, Bu. Laki-laki kalau emosi yang terpengaruh hanya otak bagian kanan, Bu. Perempuan semua. Aduh. Untung kita kecil-kecil. Laki-laki memang cuman kanan tapi gede dan cuman 2 bagiannya. Bu Aisyah, apa sih kerja otak kanan? Otak kanan ini otak kreativitas, Bu. Otak kreativitas ya, otak bergerak, otak olahraga. Ini otak warna, otak musik di sini. Yang kiri apa? Otak matematika, otak bicara, otak teratur, ya. Otak lihat tulisan-tulisan tuh di kiri. Maka seorang suami kalau dia sedang sedih anaknya sakit, yang terganggu cuman kanan. Dia tidak kreatif saja. Tapi kirinya masih bisa bekerja. Makanya jangan heran ada suami istri anaknya di ICU, ya, istrinya udah nangis kayak apa? Kenapa? Semua otak kena emosinya. Lihat suaminya masih pergi rapat, ya, Bu. Itu jengkelnya minta ampun, ya Allah, nih bapaknya ya, anaknya udah di ICU, napas udah 1, 2, 3, ya, masih mau pergi rapat. Bu, laki-laki sesungguhnya atau bapaknya tuh sesungguhnya sedih juga. Tapi memang yang kiri nggak terganggu, Bu. Cuman kanan yang terganggu. Sehingga dia masih bisa rapat, masih bisa bicara, masih bisa ngitung-ngitung. Kalau di rapat itu harus ada hitung-hitungan, ya. Masih bisa pegang gadget, ya. Kadang masih bisa baca koran loh, Bu. Padahal dia tetap sedih. Kalau kita memang kena semuanya, Bu. Kena semuanya. Ya. Makanya ketahuan banget kalau perempuan sedih, perempuan takut, perempuan ya malu, perempuan marah, ketahuan. Otaknya kena semua. Untung kecil-kecil. Ya, Bu. Jadi kita dilarang menuding bahwa laki-laki nggak punya perasaan. Sesungguhnya mereka juga sedih, mereka juga takut, apalagi sesungguhnya suami kalau istrinya sakit dia takut, Bu.
cuman nggak ketahuan. Kenapa? Yang kena cuman otak kanannya aja, Bu. Dia nggak kreatif, Bu. Ya, udah malas, yang tadinya rajin olahraga, jadi kalau istrinya sakit dia nggak olahraga. Cuman di rumah, ibu di kamar, dia baca koran. Dia pegang gadget. Kadang masih bisa rapat lewat gadget itu. Kadang dia bisa bikin hitung-hitungan. Karena otak kirinya tidak terganggu. Tapi dia tetap sedih, bahkan takut kalau istrinya sakit. Ya, Bu? Kalau perempuan karena kena semua, ya Allah, ketahuan banget kita, ya, anak kita ya lagi di ICU, kita sedih ketahuan banget, Bu. Bahkan lagi masak aja masih masih gitu, Bu. Untung kecil-kecil, artinya apa? Perempuan masih bisa bekerja, tapi itu air mata nggak bisa ya dibohongin. Mobil mogok misalnya perempuan, dia cuman bawa sendiri, nggak ada orang lain, harus ya ganti ban mobil, itu sambil kenapa sih nggak ada? Udah kayak gitu sambil ngomong pula. Ya, nah itu kita perempuan. Sampai sini sepakat dulu, Bu? Ya. Bu Aisyah, apa perbedaannya kalau dia bulat besar-besar ini? Oke. Rupanya ya. Karena dia lebar, laki-laki memang kalau sedih, marah, takut, nggak ketahuan. Tapi karena lebar, kalau dia marah banget, laki-laki pasti membentak atau memukul. Kapan ada laki-laki sudah membentak atau memukul, berarti dia marah banget. Ya, atau mungkin sedih banget. Atau mungkin takut banget. Kenapa? Lubangnya 2. Makanya sudah nggak bisa kontrol. Walaupun ini tidak terganggu. Ini besar soalnya. Ya. Kita perempuan kecil-kecil, Bu, kecil-kecil banget. Ya, kecil-kecil. Sehingga apa? Sehingga kalau kita marah banget, bukannya meledak kayak laki-laki, malah diam 1000 bahasa. Kaku. Gitu ya, Bu? Terus nanti suaminya tanya, ya, Umi marah ya? Enggak. Salah. Sebab apa? Perempuan kalau ditanya nggak bisa langsung bilang iya, apalagi kalau marah banget. Ini tadi, yang kecil-kecilnya udah nyala dia. Ya, ternyata perempuan waktu bilang enggak, tapi dalam hatinya tanya lagi dong. Ya, nah itu harus disampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak mendengarkan, Pak. Kalau istrinya marah, tanya 3 kali, ya. Saya ternyata video kita Rumil sering dilihat bapak-bapak loh. Iya, kemarin saya ketemu bapak-bapak di daerah Pramuka mau ke sini, ya. Saya boleh nggak ke sana? Perempuan semua, Pak. Ya. Saya sering katanya dengar video Bu Aisyah. Pak, kalau istrinya dibilang ya, ditanya, Bunda, Umi, Mama marah ya, dan dibilang enggak, tolong tanya lagi. Perempuan senang ditanya 3 kali. Ya, antara pertanyaan 1, 2, dan 3 harus kasih jeda waktu sekitar 3 menit, 5 menit. Ya, yang kedua, Umi marah ya. Kita bikin ini. Kita mulai nih. Enggak, siapa yang marah? Rugi amat. Mulai. Dalam hati masih juga tanya lagi dong. Pertanyaan ketiga oleh suami, Umi marah sama Abi ya. Baru tuh, Abi nggak pernah ngerti aku. Yang ketiga baru kita bisa bilang, ya, baru kita bisa bilang. Sayangnya laki-laki nggak begitu. Kenapa? Karena laki-laki kalau dia lagi marah, kesel apa, dia nggak mau ditanya-tanya, ya, nggak mau ditanya-tanya. Jadi pas dia lihat istrinya marah, Umi marah ya? Enggak. Apa kata suami? Ya udah, ya, Abi main golf dulu ya. Abi ke masjid dulu ya. Walaupun dia ke masjid loh. Walaupun dia minta izin ke masjid, tetap aja 4, Bu. Dalam hati kita bilang apa? Ya, nggak pernah ngerti aku. Gitu. Kenapa? Karena kita belum ditanya 2 kali. Ya lagi, yang 1 sudah, 2 kali lagi. Ya, ya Pak ya. Nah, biar bapak-bapak ngikutin. Ya. Tapi tolong Pak, pertanyaan 1, 2, 3 kasih jeda waktu Pak. Jangan diropel. Umi marah ya? Umi marah ya? Umi marah ya? Nanti istrinya ngomong ratusan. Harus dikasih jeda. Begitu juga kalau ketemu anak perempuan, Bu. Anak perempuan saya yang kelima ya, anak saya yang kelima kan perempuan, alhamdulillah. Waktu dia masih SD saja, ya sekitar kelas 3 SD, suatu ketika dia ngambek di ruang tamu.
Mukanya begini tuh anak perempuan. Saya lihat kan, padahal saya sebetulnya sedang mau pergi kerja ya, karena ada konsultasi saya mau pergi. Saya lihat Ragil marah ya nak? Enggak. Gitu. Oh ya udah, terus saya pergi. Terus dia WA saya, apa dia bilang? Ibu, kenapa nggak tanya 3 kali? Oh iya lupa. Kenapa saya lupa Bu? Anak saya 4 sebelumnya laki-laki semua. Saya lupa loh perempuan. Ya, walaupun udah belajar Bu, makanya mengapa yang sudah pernah dengar saya sengaja ulang-ulang. Kenapa? Ilmu yang baru harus diulang-ulang. Ya, saya aja lupa. Ya Allah, astagfirullah, maaf nah, ibu lupa. Habis kakak kamu 4 laki-laki nggak pernah mau ditanya-tanya. Ya, itu tadi. Oke.